Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Mawlida Ulfa dari Universitas Islam Ahliya Kuningan, Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian kualitatif. Apa itu penelitian? Penelitian itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan, memproses, dan menginterpretasi data. Dalam proses tersebut butuh keahlian tertentu, dan keahlian yang dibutuhkan adalah metode penelitian. Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci bersifat induktif, dan hasilnya penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna daripada generalisasi. Apa itu penelitian kualitatif? Yang pertama, itu ada observasi secara langsung dalam perspektif subjek. Yang kedua, mendeskripsikan cara mendalam atas setiap setting. Yang ketiga, ada memahami tindakan dan makna dalam konteks sosial mereka. Yang keempat, menekankan waktu dan proses. Yang kelima, yaitu ada rancangan penelitian lebih terbuka dan relatif tidak terstruktur. Yang keenam, preferensi pada setting alami sebagai sumber data primer. Dan selanjutnya, setiap pada fenomena dalam suatu penelitian memerlukan deskripsi kultural tentang makna fenomena pada partisipan. Dan selanjutnya ada penggunaan metodologi induktif yang menghindari pengujian hipotesis yang prematur. Selanjutnya ada kelebihan penelitian kualitatif, yaitu ada pemahaman makna. Penelitian kualitatif itu dapat memahami makna, kognisi, afeksi, intensi, dan lain-lain. Dari suatu gejala sosial dan perspektif responden, pemahaman ini bisa didapat dari ekspresi verbal dari informan maupun interpretasi penelitian terhadap perilaku informan. Dalam kaitannya dengan gejala yang menjadi perhatian. Selanjutnya ada pemahaman konteks. Ada penelitian kualitatif itu sebuah gejala sosial dilihat di dalam sebuah konteks yang menyeluruh. Artinya, dalam sebuah penelitian kualitatif itu semua hal yang terkait dengan keberadaan sebuah gejala sosial diperhatikan. Dengan itu, maka pemahaman tentang gejala yang terjadi bahan kajian lebih bersifat komprehensif sesuai dengan konteks keberadaannya. Itu ada kelemahan penelitian kualitatif. Yang pertama ada sulit membuat generalisasi karena interpretasinya itu sangat kontekstual. Yang kedua ada pengujian reliabilitas dan validitas relatif lebih sulit. Yang ketiga membutuhkan waktu penelitian yang relatif panjang. Yang keempat, pelaksanaan itu penelitian itu relatif lebih sulit karena peneliti itu berada di dalam atau setting gejala yang menjadi objek kajian dalam waktu yang relatif panjang. Yang kelima, tidak bisa menggunakan program komputer untuk analisa data. Seperti halnya pada penelitian kuantitatif itu, instrumennya itu penelitian adalah penelitiannya sendiri. Nah, karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuanti itu sama kualitatif itu ada karakteristiknya masing-masing. Yaitu kalau kuantitatif itu ada desain, spesifiknya itu jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah, tujuan, menunjukkan hubungan antara variabel satu atau variabel satu dengan variabel yang lainnya, menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai sifat prediktif.
Sedangkan kualitatif itu desain, umum, fleksibel. Perkembangan itu dan muncul dalam proses penelitian. Jadi kalau kualima kayak perkembangannya tuh pas pas kita proses penelitian baru muncul tuh masalah-masalahnya. Tujuannya itu menentukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks. Sekarang membahas perbedaan informan dan responden. Kalau itu informan itu memberi respon dan sebagai pemilik informasi yang aktif subjek. Sedangkan responden itu memberi respon dan sebagai pemilik informasi yang pasif dan objek. Selanjutnya ada penentuan informan. Peneliti itu bila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami anatomi masyarakat, penelitian itu dilaksanakan. Apabila penelitian belum paham, ada 3 cara yang harus dilakukan oleh informan itu, yaitu ada prosedur pursuit, menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Yang kedua ada prosedur kuota. Penelitian itu memutuskan saat merancang penelitian beberapa banyak orang yang karakteristiknya itu yang diinginkan untuk dimasukkan sebagai informan. Yang ketiga ada prosedur snowball. Informan yang ditemui pertama kali merujuk ke informan lain, atau perkembangan mata rantai rujukan sampai yang dibutuhkan peneliti. Partisipasi terlibat. Seperti namanya, partisipasi terlibat itu merupakan adanya keinginan peneliti untuk terlibat langsung dalam dunia sosial yang dipilih sebagai objek penelitian dengan melibatkan diri sendiri itu secara langsung. Ini peneliti dapat mendengar, melihat dan terlibat dalam dunia pengalaman yang ada. Pengamatan terlibat merupakan pengamatan yang dilakukan sambil berperan serta dalam kehidupan terhadap orang yang diteliti. Jadi, pengamatan terlibat adalah mengikuti orang-orang teliti dalam kehidupan sehari-hari, melihat apa yang mereka lakukan, kapan, dengan siapa, dan dalam keadaan apa, dan menanyai tentang tindakan mereka. Desain penelitian kualitatif. Seorang peneliti kualitatif itu mengawali penelitian dengan sebuah pertanyaan. Yang pertama, apa yang hendak saya sampaikan melalui penelitian ini? Yang kedua, sama seperti orang seniman atau penari, dimulai dari sebuah pertanyaan apa yang hendak aku sampaikan melalui karya seni ini. Sampel penelitian. Sampel penelitian kualitatif terfokus pada representasinya terhadap suatu fenomena. Prosedur penentuan sampel yang terpenting bagaimana menentukan informan kunci atau key informant yang terlebih dalam situasi sosial ataupun pendidikan selaras dengan fokus penelitian. Penentuan stempel dengan metode acak tidaklah relevan, yang lebih tepat dengan menggunakan secara sengaja atau purposive sampling. Orang yang kebetulan ditunjuk sebagai sampel bukannya menjawab pertanyaan yang telah kita susun atau merespon, tetapi memberi informasi tentang perihal dirinya dengan berbagai situasi seperti yang tertera dalam fokus penelitian. Oleh sebab itu mereka disebut informan, bukan responden. Adapun di penelitian kualitatif itu ada strateginya. Strateginya itu strategi penelitian berkaitan dengan paradigma atau perspektif yang dipilih peneliti. Beberapa strategi penelitian kualitatif itu, yang pertama ada studi kasus, bukan pilihan metodologis. Studi kasus itu digunakan untuk melihat sebuah proses atau sejumlah kasus, bukan pada kasus individual. Yang kedua, etnografi merupakan teks-teks yang mempresentasikan pengalaman hidup
otoritas etnografis itu isu-isu etis untuk meneliti the order merupakan proses pengumpulan data empiris yang tidak terstruktur. Sejumlah kecil kasus, pelaporan dan teknis analisis itu interpretatif dengan merangkum berbagai deskripsi fenomena, menggunakan teknik observasi partisipan. Yang ketiga ada fenomenologi atau etnometodologi dan interpretif. Penafsiran itu realitas yang dibentuk oleh praktik-praktik interpretif, mengkaji bagaimana manusia itu membangun dan memberi makna atas tiap-tiap tindakan mereka dalam situasi sosial konkret. Adapun strategi penelitian kualitatif lainnya, yang pertama ada field study atau field research, riset atau studi lapangan. Yang kedua, penelitian naturalistik atau naturalistic study, penelitian ekologi deskriptif, penelitian deskriptif, kajian interaksionis simbolik, penelitian naratif, historiografi, dan kritik sastra. Catatan lapangan. Catatlah segala sesuatu hasil pengamatan atau hasil interview sesegera mungkin. Yang kedua, jangan membicarakan pengamatan yang dilakukan sebelum menulis catatan lapangan. Yang ketiga, cari tempat yang sepi, jauh dari gangguan untuk merekam kembali segala sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan selama observasi dilakukan. Yang keempat, sediakan waktu yang cukup untuk melakukan pencatatan hasil observasi yang telah dilakukan. Yang kelima, usahakan dalam melakukan rekaman kembali terhadap hasil observasi secara kronologis. Yang keenam, biarkanlah segala sesuatu itu keluar dari pikiran Anda sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan. Yang ketujuh, jangan ada anggapan bahwa menulis catatan lapangan itu harus sekali jadi. Yang kedelapan, hendaknya disadari bahwa menulis catatan lapangan itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Adapun triangulasi atau triangulation, penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah reliabilitas dan validitas data, tetapi menggunakan istilah triangulasi untuk membuktikan bahwa data itu dianggap sudah reliable dan valid. Teknik triangulasi pada umumnya menggunakan beberapa jenis metode dan data. Ada 5 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan. Triangulasi dengan sumber, membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Caranya yang pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Yang kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Yang ketiga, membandingkan apa yang dikatakan orang dalam penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Yang keempat, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan berbagai pendapat sesuai dengan status dan kelas sosial yang ada. Yang kelima, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Analisa data. Mengolah atau menganalisanya sedemikian rupa sehingga kumpulan informasi itu bisa menjadi suatu rangkaian bermakna dan merepresentasikan realitas yang diwakilinya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menjadikan data sebagai alat untuk menunjukkan kebenaran atau kesalahan teori yang sudah disiapkan. Saat rancangan penelitian dibuat, pengolahan data pada penelitian kualitatif justru diarahkan untuk membangun suatu teori. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya yang membaca, dan bagi kalian yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.